Pernahkah kau bertanya, apakah masih ada seorang nabi yang hidup di dunia ini saat ini, detik ini? Seorang utusan yang belum wafat, yang tak tersentuh oleh maut karena waktu belum memanggilnya. Di langit ada sosok yang dijanjikan akan turun kembali. Di bumi mungkin ada seseorang yang masih berjalan diam namun penuh hikmah. Ini bukan fiksi. Ini tentang Isa Al-Masih yang diangkat ke langit dan Al-Khidr, sang guru misterius yang bahkan Musa pun harus berguru padanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Masihkah mereka hidup hingga hari ini? Dan apa arti semua ini bagi kita, umat akhir zaman? Bersiaplah, karena dalam video ini kita akan menyelami kedalaman iman, membongkar dalil-dalil langit dan bumi dan menghadapi satu pertanyaan besar. Apakah masih ada nabi yang hidup hingga sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 4, menggali hikmah, simfoni iman, ilmu, dan misteri ilahi dalam jejak para nabi yang mungkin masih ada merangkum. Jejak investigasi, dua sosok, dua status, satu kebesaran ilahi. Setelah kita menelusuri lautan dalil dari Al-Quran, samudra hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan menyelami kedalaman pandangan para ulama sepanjang sejarah, kita dapat merangkum temuan utama dari investigasi kita mengenai status kehidupan Nabi Isa AS dan Al-Khidr AS. Nabi Isa Al-Masih AS, sang utusan yang dipastikan masih hidup dan dinanti. Kedatangannya status kehidupan berdasarkan dalil-dalil yang sangat kuat bahkan mencapai tingkat qat'i, pasti dalam Al-Quran, Yesu An-Nisa 157-158, dan mutawatir maknawi dalam hadis. Mayoritas absolut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah berijma, berkonsensus, bahwa Nabi Isa AS tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara fisik dan ruhani ke langit dalam keadaan hidup. Keberadaan saat ini, beliau saat ini berada di langit dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat sebagai salah satu tanda besar kiamat, alamah kubra. Peran. Setelah turun, kembalinya beliau bukan sebagai nabi yang membawa syariat baru, melainkan sebagai seorang hakim yang adil, adlan, dan imam yang adil, muqsitan, yang akan memerintah dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah, dan membunuh Dajjal. Di masanya akan terwujud keadilan, kemakmuran, dan kedamaian, serta semua manusia akan bersatu dalam agama Islam. Akhir kehidupan. Setelah menjalankan misinya di bumi selama beberapa waktu, riwayat menyebutkan 7 atau 40 tahun, beliau akan wafat secara alami dan disalatkan serta dimakamkan oleh kaum muslimin. Kesimpulan, untuk Nabi Isa AS, jawabannya adalah YA. Beliau adalah seorang nabi yang masih hidup hingga saat ini atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khidr AS, sang guru. Bijak yang status kehidupannya menjadi wilayah khilafiyah, perbedaan pendapat. Status kenabian. Mayoritas ulama peneliti, muhaqqiqin, berpendapat bahwa Al-Khidr adalah seorang nabi, berdasarkan ilmu laduni dan tindakan-tindakannya yang hanya bisa dibenarkan atas dasar wahyu, seperti membunuh anak. Namun ada juga pendapat yang mengatakan beliau adalah seorang wali. Status kehidupan saat ini. Inilah titik perbedaan pendapat yang signifikan. Tidak ada dalil qat'i dari Al-Quran atau hadis syahih yang memastikan beliau masih hidup. Mayoritas ulama peneliti seperti Imam Bukhari, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani cenderung berpendapat bahwa Al-Khidr alaihissalam sudah wafat atau setidaknya tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa beliau masih hidup.
Argumen mereka didasarkan pada kaidah umum kematian bagi setiap manusia. QS Al-Anbiya 34, hadis Nabi tentang generasi yang hidup saat itu, HR Muslim, ketiadaan kehadirannya di sisi Nabi Muhammad SAW dan lemahnya riwayat-riwayat pertemuan dengannya. Namun kepercayaan bahwa beliau masih hidup tetap ada dan dipegang oleh sebagian ulama, terutama dari kalangan sufi dan mereka yang bersandar pada banyaknya riwayat, meskipun kualitas sanadnya diperdebatkan tentang pertemuannya dengan orang-orang saleh di berbagai zaman. Kesimpulan, untuk Al-Khidr alaihissalam, jawabannya tidak sepasti Nabi Isa alaihissalam. Status kehidupannya adalah masalah khilafiyah yang kompleks. Sikap yang paling aman adalah mengakui adanya perbedaan pendapat ini dan tidak bersikap fanatik terhadap salah satu pandangan, sambil tetap mengutamakan dalil yang lebih kuat. Fokus utama tetap pada hikmah kisahnya dalam Al-Quran. Menggali butiran hikmah dari perjalanan investigasi, pelajaran untuk hati dan akal lebih dari sekadar mengetahui ya atau tidak. Perjalanan investigasi kita ini sesungguhnya menyajikan berbagai pelajaran berharga dan hikmah yang mendalam bagi keimanan dan pemahaman kita sebagai seorang Muslim. Mari kita coba petik beberapa di antaranya. Keagungan dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qudratullah. Kisah pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit dalam keadaan hidup dan potensi kehidupan panjang Al-Khidr, jika benar, adalah manifestasi nyata dari kekuasaan Allah yang tak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki di luar jangkauan logika dan hukum alam yang biasa kita kenal. Sesungguhnya perintahnya, apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. QS Yasin 82. Ini mengajarkan kita untuk tidak membatasi kekuasaan Allah dengan keterbatasan akal kita. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul, Khatam an-Nabiyyin. Sebuah penegasan yang tak tergoyahkan. Meskipun kita meyakini Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan akan kembali, hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan konsep bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Nabi Isa alaihissalam ketika turun nanti tidak akan membawa syariat baru, melainkan akan menjadi pengikut dan penegak syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau akan salat di belakang Imam Mahdi, umat Nabi Muhammad SAW, dan menghakimi dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini justru semakin mengukuhkan universalitas dan finalitas risalah Islam. Tidak akan ada nabi baru lagi setelah Nabi Muhammad SAW yang membawa wahyu atau syariat baru. Pentingnya berpegang teguh pada dalil yang syahih dan jelas, Al-Quran dan Sunnah. Investigasi. Ini mengajarkan kita betapa krusialnya merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang syahih. Dalam masalah-masalah akidah dan hal-hal gaib, kita melihat bagaimana status Nabi Isa alaihissalam begitu jelas karena didukung oleh nas-nas yang kuat. Sementara status Al-Khidr menjadi perdebatan karena minimnya dalil yang pasti. Ini adalah pelajaran untuk tidak mudah percaya pada cerita-cerita tanpa dasar, klaim-klaim tanpa bukti, atau riwayat-riwayat lemah terutama dalam urusan agama. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. QS Al-Baqarah 111. Luasnya ilmu Allah dan keterbatasan ilmu manusia. Kisah Al-Khidr dan Nabi Musa alaihissalam secara khusus adalah pelajaran agung tentang ini. Nabi Musa AS, seorang Rasul Ulul Azmi, masih harus belajar dari Al-Khidr yang dianugerahi ilmu laduni. Ini menunjukkan bahwa ilmu Allah sangatlah luas dan manusia, sepintar apapun dia, hanya diberi sebagian kecil saja. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. QS Al-Isra 85. Sikap tawadhu, rendah hati, dalam menuntut ilmu dan mengakui keterbatasan diri adalah kunci adanya perkara gaib yang wajib diimani. Islam mengajarkan kita untuk beriman kepada yang gaib, al-ghaib, yaitu hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera atau akal semata, namun dikabarkan oleh wahyu. Pengangkatan Nabi Isa alaihissalam, keberadaannya di langit dan turunnya kembali adalah bagian dari perkara gaib yang wajib diimani.
Ini melatih kita untuk tunduk dan patuh pada berita dari Allah dan Rasul-Nya. Meskipun terkadang sulit dicerna oleh logika manusia semata. Hikmah di balik setiap ketetapan ilahi, termasuk ujian dan fitnah akhir zaman. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dan perannya dalam membunuh Dajjal adalah bagian dari skenario besar Allah di akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan kebatilan merajalela tanpa ada perlawanan dari kebenaran. Setiap peristiwa, termasuk fitnah Dajjal yang dahsyat, pasti mengandung hikmah dan ujian bagi keimanan hamba-hambanya. Umat Islam diajarkan untuk selalu optimis dan berharap pada pertolongan Allah. Menghargai khazanah intelektual Islam dan peran ulama. Perdebatan panjang mengenai Al-Khidr dengan argumen-argumen yang dikemukakan oleh para ulama dari berbagai generasi menunjukkan kekayaan dan kedinamisan khazanah intelektual Islam. Para ulama telah mengerahkan segala kemampuan mereka untuk menganalisis dalil, meneliti sanad, dan berijtihad demi mencari kebenaran. Kita harus menghargai jerih payah mereka dan merujuk pada pandangan mereka dengan penuh adab. Fokus pada amal syaleh dan ajaran yang jelas, bukan mengejar misteri semata. Meskipun investigasi tentang Nabi yang masih hidup ini menarik, jangan sampai hal ini melalaikan kita dari kewajiban utama kita sebagai Muslim, yaitu beriman, beribadah, berakhlak mulia, dan beramal syaleh sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang sudah sangat jelas dan lengkap. Mengejar misteri Al-Khidr atau berfantasi bertemu dengannya tidak akan banyak berguna jika kita mengabaikan salat, puasa, zakat, dan kewajiban lainnya. Sebagaimana kata para ulama, sibukkan dirimu dengan apa yang Allah perintahkan, bukan dengan apa yang Allah sembunyikan darimu, kecuali jika ada dalil untuk mengetahuinya. Kematian adalah kepastian bagi setiap jiwa, kecuali yang dikehendaki Allah lain. Prinsip umum dalam Islam adalah bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, QS Ali Imran 145. Nabi Isa AS pun akan wafat setelah turun kembali. Ini mengingatkan kita akan kefanaan dunia dan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Pengecualian terhadap hukum umum ini, seperti pengangkatan Nabi Isa alaihissalam, adalah karena kehendak khusus Allah dan ada dalil yang menjelaskannya. Cinta dan penghormatan kepada para Nabi Allah mengkaji kisah dan status para Nabi, termasuk Nabi Isa AS dan Al-Khidr alaihissalam, jika ia seorang Nabi, seharusnya menambah kecintaan dan penghormatan kita kepada mereka. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang telah berjuang menyampaikan risalah Allah. Kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka semua. Penutup, mengarungi zaman dengan iman yang kokoh dan pengharapan yang menyala. Jadi, kawan-kawan, setelah perjalanan panjang ini, apa yang bisa kita bawa pulang? Pertama, kita mendapatkan kepastian yang lebih kuat mengenai status Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Beliau adalah sang utusan yang masih hidup, sebuah mercusuar harapan di tengah kegelapan akhir zaman yang kedatangannya akan membawa keadilan dan kemenangan bagi kebenaran. Keimanan akan hal ini adalah bagian tak terpisahkan dari akidah kita. Kedua, kita berhadapan dengan misteri Al-Khidr alaihissalam, sosok yang ilmunya begitu dalam, namun status kehidupannya hingga kini masih menjadi teka-teki yang memicu diskusi tak berkesudahan. Mungkin Allah SWT sengaja membiarkan sebagian misteri tetap menjadi misteri agar kita senantiasa merasa takjub akan keluasan ilmu dan kekuasaannya, dan agar kita tidak berhenti untuk terus belajar dan merenung. Yang terpenting dari semua ini bukanlah sekadar memuaskan rasa penasaran intelektual semata. Lebih dari itu, investigasi ini seharusnya memperteguh tiang-tiang keimanan kita, memperluas cakrawala pemahaman kita tentang ajaran Islam yang begitu kaya, dan memotivasi kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kita hidup di zaman yang penuh tantangan, di mana berbagai informasi simpang siur dan pemikiran-pemikiran aneh mudah menyebar. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama yang lurus adalah benteng kita. Mengetahui bahwa ada utusan Allah, Nabi Isa alaihissalam, yang akan kembali untuk menegakkan kebenaran, memberikan kita optimisme dan kekuatan spiritual.
Semoga perjalanan kita menelusuri jejak para nabi yang mungkin masih ada ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menyalakan cahaya iman di hati kita, mendorong kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan mempersiapkan diri untuk menyambut hari esok dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Biarlah misteri tetap menjadi bagian dari keindahan iman selama kita tidak melampaui batas dan tetap berpijak pada dalil yang kokoh. Dan biarlah pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus memicu kita untuk menggali, belajar, dan bertafakur, karena dalam setiap pencarian ilmu yang tulus ada keberkahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisyawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui segala kebenaran. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan petunjuk-Nya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu secara sadar, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak kusadari. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala yang gaib. Pernyataan semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli, termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.